Perkenalkan diri, nama saya Zasi. Nama saya Dea. Nama saya Hadian. Nama saya Eni Handayani. Nama saya Wansari. Pengertian kemosintesis. Kemosintesis adalah reaksi penyusunan molekul yang kompleks dari molekul yang lebih sederhana. Kemosintesis menyusun molekul organik dari molekul anorganik sebagaimana yang dilakukan oleh fotosintesis. Produsen melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan dari rantai makanan. Namun sinar matahari tidak merata di seluruh permukaan bumi. Di laut dalam tidak ada cahaya matahari yang masuk. Lantas bagaimana produser dasar laut dalam menyediakan makanan untuk rantai makanan? Jawabannya adalah kemosintesis. Contoh kemosintesis. Kemosintesis ini terjadi pada organisme kemoautotrof yang hidup di lingkungan tanpa sinar matahari. Biasanya kemosintesis ini dilakukan oleh bakteri dan archaea yang hidup di ventilasi hidrotermal yang kedalamannya lebih dari 2000 meter. Bakteri dan archaea kemosintesis ini mengubah energi kimia di lubang hidrotermal yang sangat banyak menjadi makanan. Mereka dikonsumsi oleh konsumen dasar dalam ekosistem tersebut. Contohnya cacing tabung raksasa, cacing es, dan kerang Batimodiolus yang hidup dengan memakan bakteri kemosintesis. Keterkaitan metabolisme, karbohidrat, lemak, dan protein. Pengertian metabolisme. Metabolisme adalah proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup untuk mendapatkan, mengubah, dan memakai senyawa kimia di sekitarnya demi mempertahankan kelangsungan hidup. Lalu pengertian karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama, juga sumber serat utama. Karbohidrat mempunyai 3 unsur, yaitu karbon, oksigen, dan hidrogen. Jenis-jenis karbohidrat sangat beragam. Lemak atau lipid adalah molekul biologis yang tidak larut di dalam air, tetapi harus dalam larut organisme. Ada beberapa jenis lipid, diantaranya sebagai penyusun struktur Membran sel sebagai cadangan energi, lipid disimpan sebagai jaringan adipasa sebagai hormon dan vitamin. Terdapat beberapa jenis lipid, yaitu 1. Asam lemak, terdiri atas asam lemak jenuh dan asam lemak rajut. 2. Gliserol, terdiri atas gliserol netral dan polisakarida lebih kompleks, terdiri atas lipoprotein dan lipolipid. 3. Non-gliserida, terdiri atas sphingolipid, steroid, dan malah. Berbeda dengan lemak, protein merupakan molekul yang pembentukannya melibatkan DNA, RNA, dan ribosom. Protein dalam sel tersusun oleh asam amino merupakan sumber utama dari glukosa melalui jalur glukosaneogenesis. Akan tetapi dapat juga melalui gliserol dari trigliserida juga dapat digunakan. Proses kemosintesis. Kemosintesis menggunakan energi yang dilepaskan oleh reaksi kimia anorganik untuk menghasilkan makanan. Hal tersebut dilakukan melalui proses oksidasi molekul anorganik. Kemosintesis menghasilkan karbohidrat dalam bentuk CH2O atau bentuk lainnya sesuai dengan sumber energi kimianya. Hidrogen sulfida H2S, amonia NH3, atau metana CH4 digunakan sebagai sumber energi kimia bersama dengan karbon dioksida dan oksigen. Sumber energi kimia tersebut dioksidasi untuk menghasilkan karbohidrat. Proses kemosintesis dapat digambarkan dalam reaksi CO2 ditambah O2 ditambah 4H2S menjadi CH2O ditambah 4S ditambah 3H2O. Metabolisme karbohidrat. Karbohidrat atau polisakarida melalui sistem pencernaan pecah menjadi disakarida dan monosakarida atau glukosa. Glukosa selanjutnya masuk sistem transport dan dibawa sampai ke dalam setiap sel di seluruh tubuh. Glukosa menjadi glukolisis, jadi 2 asam pirufat tambah 2 NADH tambah 2 ATP. Asam pirufat ditentukan oleh ada tidaknya oksigen dalam sel. Jika oksigen tersedia asam pirufat, maka akan memasuki jalur respirasi aerob. 2 asam pirufat dikarbonisasi oksidatif, 2 asetil OH tambah 2 CO2 siklus Krebs jadi 4 CO2 tambah 4 NADH 2 tambah 2 FADH2 tambah 2 ATP menjadi STM
menjadi 12H20 tambah atau kurang 34 atm. Tetapi bila tidak ada oksigen, asam piruvat lalu masuk ke jalur fermentasi atau asam laktat ke alkohol. Metabolisme lemak lipid. Lemak dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserol diubah menjadi dihidroaseton fosfat. Dihidroaseton berubah menjadi fosfogliseraldehyde yang zat antara pada glucose dan daur krem. 1 molekul lemak tambah 2H2O menjadi C6H12O6. Perbandingan CHO pada lemak lebih tinggi dibanding pada karbohidrat sehingga oksigen yang digunakan lebih banyak. Rantai lemak banyak mengandung gugus CH2 yang sangat tereduksi sehingga energi yang dihasilkan 2 kali lebih besar daripada dari karbohidrat. Setiap 1 gram menghasilkan energi sebesar 9,3 kcal. Metabolisme protein. Protein dipecah menjadi asam amino. Asam amino masuk jalur respirasi dengan cara transkripsi atau deaminasi. Melalui transminasi, asam amino berubah menjadi asam karboksilat sehingga dapat masuk jalur respirasi. Setiap 1 gram menghasilkan 4,1 kcal sama dengan karbohidrat. Berempat zat pada tubuh terdiri dari protein, otot, enzim, protein, plasma, antibodi, dan lemak. Protein akan dibongkar oleh tubuh apabila sudah tidak ada karbohidrat dan lemak. Asam amino masuk jalur metabolisme karbohidrat dengan 3 cara. Asam amino glukogenid berubah menjadi piruvat. Asam amino ketogenik berubah menjadi asetil CoA. Asam amino non glukogenik dan non ketogenik dideaminasi dan langsung masuk ke siklus Krebs. Jika jumlah protein harus meningkat, protein sel dipecah di asam amino untuk dijadikan energi atau disimpan dalam bentuk lemak. Pemecahan protein jadi asam amino terjadi di hati dengan proses deaminasi atau transminasi. Deaminasi adalah proses pembuangan gugus amino dari asam amino. Misalnya asam amino ditambah NAD ditambah asam keto ditambah NH3. Transminasi adalah proses perubahan asam amino menjadi asam keto. Prosesnya aldehyde ditambah alfa glutara menjadi piruvat dan glutamat. NH3 merupakan racun bagi tubuh tetapi tidak dapat dibuang oleh ginjal. Harus diubah dahulu menjadi urea di hati agar dapat dibuang oleh ginjal. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak. Metabolisme karbohidrat secara garis besar glukosa, piruvat, asetil CoA, siklus Krebs, energi ditambah CO2 tambah H2O. Gliserol masuk jalur metabolisme karbohidrat di antara glukosa dan piruvat dalam bentuk gliserol piruvat. Asam lemak mengalami beta oksidasi menjadi unit 2 karbon. Unit 2 karbon mengikat satu molekul CoA membentuk asetil CoA yang masuk asetil CoA yang masuk jalur metabolisme karbohidrat. Pada proses respirasi tersebut, apabila kebutuhan energi telah terpenuhi, maka senyawa antara proses respirasi yang tidak berlanjut ke tahapan berikutnya dapat disintesis menjadi komponen lemak. Jadi 1. Gliseraldehida 3-fosfat atau D3P dapat disintesis menjadi gliserol. 2. Asetil CoA yang juga merupakan senyawa pada proses respirasi selular akan mengalami penggabungan menjadi asam lemak. Kesimpulannya, kemosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan zat organik dengan memanfaatkan sumber energi hasil reaksi kimia. Pada kemosintesis, energi diproses dari hasil oksidasi senyawa anorganik yang diserap dari lingkungan, misalnya sulfur, hidrogen, besi, amonia, nitrin hidrogen sulfida. Lalu, metabolisme karbohidrat yang terjadi di dalam tubuh meliputi 3 tahap, yaitu glikosis, glikogenesis, dan
gluconeogenesis. Metabolisme lemak juga ada 3 tahap, meliputi oksidasi, siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif. Sedangkan metabolisme protein melibatkan DNA dan RNA. Pemecahan protein ini melibatkan 2 proses, yaitu deaminisasi dan transaminasi. Ketiga, metabolisme tersebut saling berkaitan dan bertemu dalam siklus Krebs pada organ hati. Dari keterkaitan ketiganya juga bisa dilakukan sintesis masing-masing, yaitu sintesis karbohidrat dari lemak dan protein, sintesis lemak dari karbohidrat dan protein, juga sintesis protein dari karbohidrat dan lemak. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.